Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersayang seluruh peserta didik kelas 11 IPS dan 11 IPA 1. Ibu berharap semoga kita semua dalam kondisi sehat afiat. Amin ya robbal alamin. Kita masih melanjutkan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk kali ini kita membahas tentang periodisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila. Cukup panjang perjalanan pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia ini. Oleh karena itu, kita batasi saja untuk pertemuan kali ini. Kita membahasnya dari semenjak kemerdekaan 1945 sampai dengan 1965. Semenjak negara kita ini mempersiapkan kemerdekaannya melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, telah terlihat bahwa komitmen para pendiri bangsa ini ingin mewujudkan demokrasi politik di negara Indonesia. Terlihat dari Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan azas perirakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka. Pula dengan Insinyur Soekarno memasukkan azas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Mereka berkeyakinan bahwa yang namanya demokrasi itu perlu diwujudkan, tidak hanya terbatas pada komitmen belaka. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sementara elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena stimulasi dan kondisi tidak memungkinkan. Pemerintah fokus kepada keberadaan negara Republik Indonesia ini bagaimana supaya tetap eksis, karena kita tahu semenjak dicanangkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda masih terus ingin menguasai negara Indonesia dengan mengadakan agresi militer 1 dan agresi militer kedua. Sedangkan fungsi utama partai politik adalah memenangkan revolusi kemerdekaan, kemudian menanamkan semangat anti penjajahan kepada seluruh masyarakat, kemudian menanamkan kesadaran untuk bernegara, dan pemilihan umum pada masa ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Namun periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Misalkan pertama, bahwa presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator karena hanya ada lembaga eksekutif saja, sedangkan lembaga yang lain belum ada, tetapi dibatasi dengan dibentuknya KNIP. Kedua, adanya pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kemudian ketiga, tadi seperti dikatakan bahwa adanya KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Kemudian adanya maklumat dari pemerintah melalui wakil presidennya tertanggal 3 November 1945 memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk membentuk partai politik. Kemudian pada periode 1945-1949 ini telah meletakkan hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui wakil presiden itu dikatakan sebagai tonggak demokrasi di Indonesia dan sebagai peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini kita bagi dua, yaitu periode tahun 1949 sampai 1950 dan periode kedua 1950 sampai 1959. Pada periode 1949 sampai 1950 yang berlangsung dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950, terjadi pergantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 berganti ke Konstitusi RIS. Perubahan ini berdampak pada bentuk negara kita, berubah menjadi dari negara kesatuan menjadi negara serikat, kemudian sistem pemerintahan kita dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Selanjutnya, periode 1950 sampai 1959 dimulai dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini terjadi juga pergantian Undang-Undang Dasar yang kedua. Konstitusi RIS berganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dampaknya bagi negara Indonesia adalah bentuk negara kita dari serikat kembali menjadi kesatuan, sistem pemerintahan menjadi parlementer, dan demokrasinya menjadi demokrasi parlementer atau dikenal juga dengan demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi liberal di negara kita ini terlihat sekali bahwa
lembaga perwakilan rakyat atau kita kenal dengan parlemen memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses politik yang sedang berjalan. Mosi tidak percaya yang diberikan parlemen kepada penguasa pemerintahan itu seringkali terjadi sehingga kabinet jatuh bangun karena mendapat mosi tidak percaya tersebut. Terhitung ada 7 kabinet yang harus jatuh bangun di dalam pelaksanaan demokrasi liberal atau parlementer ini. Kemudian pertanggungjawaban pemegang kekuasaan dan politisi sangat tinggi karena diawasi terus-menerus oleh parlemen. Kemudian kehidupan kepartaian berkembang secara pesat, secara maksimal. Ini ditandai dengan adanya sistem multipartai. Hampir 40 partai politik terbentuk di negara kita pada saat itu. Pemilihan umum, walaupun hanya 1 kali dilaksanakan pada tahun 1955, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Terakhir, daerah-daerah memperoleh otonomi daerah seluas-luasnya dengan azas desentralisasi. Pelaksanaan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ini berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi parlementer berakhir karena Presiden menganggap bahwa demokrasi ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang dijiwai oleh semangat gotong royong dan dianggap gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Isi dekret Presiden: pertama, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kedua, pembubaran Badan Konstituante. Ketiga, dibentuknya DPAS dan MPRS. Sebab kegagalan demokrasi parlementer ini adalah pertama, munculnya konsep Dewan Nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dewan Nasional ini beranggotakan seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang dianggap oleh Masyumi dan Partai Syarikat Islam tidak sesuai dengan konstitusi. Kemudian kedua, bahwa Dewan Konstituante tidak dapat mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Karena setiap terjadi konflik, maka konflik itu akan meluas melewati batas wilayah. 4, ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat ini sangat tidak mendukung akan keberlangsungannya demokrasi. Pelaksanaan demokrasi tahun 1959 sampai dengan 1965 yang merupakan era baru demokrasi Indonesia dengan nama demokrasi terpimpin. Yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin ini menurut Bapak Presiden adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi karakter yang utama pada era demokrasi ini, pertama, mengaburkan sistem kepartaian karena fungsi partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik, tetapi hanya sebagai alat untuk tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. 2. Terbentuknya DPR-GR membuat lembaga legislatif menjadi lemah. Karena DPR-GR hanya dijadikan sebagai instrumen politik lembaga kepresidenan dan anggotanya pun ditentukan oleh Presiden. Ketiga, hak-hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan politik Presiden tidak banyak diberikan karena mereka tidak berani untuk menentangnya. Keempat, masa demokrasi terpimpin ini membuat kebebasan pers berkurang atau terkekang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit atau dibredel oleh pemerintah. Misalnya Harian Abadi dan koran-koran lainnya yang berafiliasi dengan Masyumi dan Partai Syarikat Islam. Yang terakhir, yang kelima, dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah, sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan. Oke anak-anak ibu sekalian, sampai di sini saja ibu sampaikan materinya. Untuk materi periode 1965 sampai dengan sekarang akan ibu lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Oke anak-anak ibu semuanya, ibu akhiri dengan quotes. Semoga hari ini Allah memudahkan setiap urusan, lapangkan hati, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.